Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dalam kaidah syariat, kiamat terbagi menjadi dua bagian, yaitu kiamat kecil atau sugro dan kiamat besar atau al-kubro. Kiamat kecil diantaranya sakit, kematian, bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir, kecelakaan, dan lainnya. Sedangkan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta yang diikuti peristiwa-peristiwa sampai menuju alam akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ulama fikih dan ilmu tafsir, Imam Abu Laits As-Samarkandi, wafat pada tahun 373 Hijriah mengatakan, di akhirat nanti, orang miskin yang beriman akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Adapun satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Betapa beruntungnya golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab atau pengadilan di akhirat. Dahsyatnya hari kiamat sampai-sampai manusia tidak bisa membayangkan peristiwa yang akan terjadi kelak. Mengenai kapan terjadi kiamat besar ini, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Dia merahasiakan waktunya agar manusia senantiasa menyiapkan diri untuk beramal soleh. Allah Ta'ala hanya memberitahukan tanda-tandanya melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi ikhtiar bagi manusia untuk menyiapkan bekal takwa. Berikut tanda dan rentetan peristiwa menjelang hari kiamat. Dikutip dari berbagai sumber. Tanda-tanda menjelang kiamat besar dan peristiwa setelahnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan. 1. Islam ditegakkan di Mekah. 2. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. 3. Periode dakwah Rasulullah SAW. 4. Peperangan Rasulullah SAW menentang kaum musyrikin. Kebangkitan Khalifah. 1. Wafatnya Rasulullah SAW. 2. Khalifah Islam memimpin pemerintahan di muka bumi, Utsmaniyah, Andalusia, Jazirah Arab, India, Nusantara. Kejatuhan Khalifah. 1. Kebangkitan revolusi di seluruh dunia. 2. Perang Dunia I dan II. 3. Kebangkitan pengaruh dan agenda Dajjal. 3. Umat Islam terpecah belah. 4. Agama Islam dan agama lain perlahan rusak dengan munculnya berbagai paham. 5. Peristiwa gempa bumi meningkat. 6. Umat Islam mengikut telunjuk Yahudi Nasrani hingga ke lubang biawak. 7. Perzinahan kian leluasa. 8. Banyak anak durhaka kepada orang tuanya. 9. Agama bergerak secara individual, tidak lagi lahir dalam ikatan jamaah atau kesatuan. Perang Dunia III. 1. Semua agama bergabung menentang Islam. 2. Agama Islam mulai hancur karena memisahkan syariat dan hakikat. 3. Terjadi kemarau panjang. 4. Umat Islam ditindas dengan kejam kecuali mereka yang munafik. 5. Peperangan terjadi di mana-mana karena nafsu dan saling menuduh. Bala bencana. 1. Bumi berubah wajah akibat bencana. 2. Umat Islam menyelamatkan diri dan mengungsi ke bukit dan gunung. 3. Umat Islam kekurangan makanan. Makanan Muslim hanyalah zikrullah. 4. Bencana alam terus terjadi hingga 4 unsur, yaitu tanah, air, api, angin. Sebanyak 2/3 penduduk dunia mati. Munculnya Khalifah Islam atau Imam Mahdi. 1. Terjadi peperangan antara Islam dan kaum musyrikin. 2. Islam menang di bawah Khalifah Islam atau Imam Mahdi. Saat itu, Dajjal dan pengikutnya masih menyembunyikan dirinya. Kejayaan Khalifah Islam diprediksi 7 hingga 9 tahun.
1. Rezeki melimpah ruah. 2. Hewan liar menjadi sahabat. 3. Tidak ada orang yang mau menerima zakat. 4. Bumi memperlihatkan keindahannya. Bangkitnya Dajjal dan bala tentaranya. Ada yang menyebut tentaranya sebanyak 70.000 orang dari Isfahan. 1. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 2. Nabi Isa sholat diimami Khalifah Islam atau Imam Mahdi di Masjid Al-Aqsa, Palestina. 3. Cairnya wajah Dajjal tatkala melihat Nabi Isa. 4. Matinya Dajjal di tangan Nabi Isa. 5. Peperangan Khalifah dan Nabi Isa menentang Yahudi. 6. Pohon dan batu berbicara memberitahukan keberadaan kaum Yahudi. 7. Kemenangan untuk Islam. Menjelang wafatnya Nabi Isa alaihi salam. 1. Semua manusia menerima Islam. 2. Pembunuhan babi di muka bumi. 3. Turunnya Ya'juj wa Ma'juj dari atas bukit. 4. Nabi Isa membawa umat Islam ke Bukit Tursina dan berdoa untuk keselamatan umat dari Ya'juj wa Ma'juj. 5. Kematian Ya'juj dan Ma'juj oleh wabah penyakit. Bumi pun menjadi busuk karena banyaknya mayat. 6. Allah Ta'ala menurunkan hujan lebat, membawa mayat Ya'juj Ma'juj ke laut, sekaligus membersihkan bumi. Wafatnya Nabi Isa. 1. Nabi Isa wafat dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di areal Masjid Nabawi Madinah. Kiamat besar bermula. 1. Al-Quran diangkat. 2. Nama Allah Ta'ala tidak disebut lagi. 3. Gempa bumi di 3 penjuru. 4. Keluarnya binatang yang berbulu yang bisa berbicara. 5. Zina dilakukan terang-terangan di jalan dan pasar. 6. Munculnya asap tebal atau ad-dukhan. 7. Musnahnya Mekkah dan Baitullah. 8. Semua umat Islam diwafatkan. 9. Matahari terbit dari sebelah barat. 10. Munculnya api dari barat yang mengumpulkan manusia. Hari kiamat. 1. Peniupan 2 kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, semua makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dihidupkan kembali oleh Allah. Selisih waktunya 40, entah hari, bulan, atau tahun. Wallahu a'lam. 2. Ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. 3. Mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili. Semua manusia saat itu mengalami kepayahan karena matahari didekatkan kepada manusia dan manusia dibanjiri oleh keringat. Namun Allah memberi pertolongan kepada 7 golongan yang dinaunginya. 4. Syafaat Nabi. Inilah kelebihan umat Islam mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW melalui syafaat Nabi. Beliau akan menyelamatkan umatnya menjadi ahli surga dan diringankan dosanya atas kehendak Allah Ta'ala. 5. Hisab. Perhitungan amal baik dan buruk pada saat di dunia. Semua bibir terkunci, hanya anggota tubuh yang bersaksi. 6. Mizan. Penimbangan amal dan dosa. 7. Ita'ul kitab. Pemberian buku catatan amal manusia. 8. Haud atau telaga. Setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Hanya ahli syurga saja yang diizinkan untuk menikmati telaga tersebut. 9. Sirat. Jembatan membentang di atas neraka. Permukaan titian yang sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut. Untuk melewati jembatan ini sesuai dengan amal kita. Ada yang melewatinya dengan secepat kilat, angin, terbang, berlari, dan ada juga yang terjerumus. Na'udzubillahi min dzalik. 10. Surga dan neraka. Tempat terakhir pembalasan bagi manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk ke surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Sebaliknya, orang yang beramal buruk akan masuk ke neraka dengan penuh siksa. Semoga kita terhindar dari azab neraka yang pedih. Demikian rentetan peristiwa menjelang hari kiamat besar dan keadaan manusia pada hari kiamat. Semoga tanda-tanda kiamat ini menjadi muhasabah bagi kita untuk memperbanyak bekal takwa. Kita juga berdoa semoga Allah Ta'ala berkenan menyelamatkan kita berkat rahmat dan kasih sayangnya. Amin.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.